Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mencari Raja Abadi dalam perjalanan hidup kita yang bertujuan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 2, ayat 1 sampai ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius pasal 2. Dalam ayat pembuka, kita coba menempatkan diri kita berada dalam perjalanan yang dilakukan oleh orang Majus dari timur. Orang-orang bijak ini, dipandu oleh tanda bintang surgawi, memulai pencarian yang bertujuan untuk mencari raja yang baru lahir. Perjalanan mereka bukan sekedar ziarah fisik, tapi lebih dari itu. Ini adalah pengembaraan spiritual, dan konteks pencarian mereka menentukan pesan abadi tentang pencarian Sang Raja Kekal. Saat orang Majus melintasi gurun pasir dan menjelajahi negeri yang jauh dan asing, misi mereka dipicu oleh keinginan pantang menyerah untuk menemukan Raja Yahudi yang terlahir sebagai Raja Abadi. Penyelidikan mereka di Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel pada waktu itu, mengungkapkan urgensi dan ketulusan pencarian mereka, sehingga membuka peluang bagi pertemuan yang melampaui waktu. Dalam konteks kita saat ini, di mana pencarian kita, yang penuh makna dan bertujuan, merupakan upaya universal, menjadikan perjalanan orang Majus sebagai contoh, yang menyentuh bagi kehidupan kita sendiri. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern kita, pesan dari Injil Matius 2, ayat 1 sampai ayat 3 sangat menyentuh hati. Ini mencerminkan kerinduan dalam diri kita masing-masing, sebuah keinginan bawaan untuk mencari tujuan kekal, di luar hal-hal yang bersifat duniawi. Pesan Tuhan di sini jelas, seperti orang Majus, kita dipanggil untuk memulai perjalanan hidup yang memiliki tujuan, mencari Sang Raja Kekal, yang membawa makna dan arti penting, bagi keberadaan kita yang berdosa. Bimbingan surgawi yang menuntun orang Majus, bergema dalam bisikan Roh Tuhan, mengajak kita untuk menyelaraskan hidup kita dengan tujuan, yang lebih tinggi dan kekal. Dalam bagian ini, kita menyaksikan karya Allah yang ajaib, di mana Sang Pencipta mengatur pergerakan bintang-bintang di alam semesta, dan hati manusia bijak, untuk menyatakan kelahiran putranya. Orang Majus, orang-orang bukan Yahudi yang datang dari jauh, dilibatkan dalam narasi besar, rencana penebusan Allah. Pesan Tuhan kepada kita adalah, bahwa undangan untuk mencari Raja yang kekal, meluas ke semua orang, melintasi batas negara, budaya, dan latar belakang. Ini adalah panggilan inklusif untuk hidup yang memiliki tujuan, melampaui kisah-kisah individual kita, untuk menjadi bagian dari sejarah penebusan yang lebih besar dan abadi. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita menanggapi undangan ilahi ini? Sama seperti orang Majus, perjalanan kita harus dimulai dengan keputusan yang disengaja untuk mencari Tuhan. Hal ini melibatkan komitmen kita untuk menjalani kehidupan dengan tujuan dan kesengajaan. Kita harus menanggapinya dengan menyelaraskan pencarian kita untuk hal-hal yang kekal, memilih perjalanan hidup yang diarahkan kepada Sang Raja Kekal, yang menawarkan damai sejahtera abadi.
Hadiah emas, kemenyan, dan mur dari orang Majus merupakan simbol dari harta berharga yang harus kita bawa kepada Sang Raja Kekal. Dalam konteks kita, harta karun ini mewakili bakat, sumber daya, dan seluruh keberadaan kita. Tanggapan kita adalah, dengan mempersembahkan karunia-karunia ini di hadapan Raja yang kekal, dengan mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah miliknya. Dalam beribadah dan berserah diri, kita menyadari bahwa perjalanan kita yang memiliki tujuan, tidak didorong oleh pencapaian pribadi saja, namun oleh kekuatan transformatif dalam perjumpaan dengan Sang Raja Kekal. Sewaktu kita mencari Sang Raja Kekal, perjalanan hidup kita harus menjadi kesaksian iman yang hidup bagi orang lain yang masih hidup dalam kegelapan. Di tempat kerja, dalam hubungan kita sehari-hari, dan dalam komunitas kita, tindakan dan sikap kita harus memberikan kesaksian akan kekuatan transformatif dari perjalanan hidup yang diarahkan oleh Sang Raja Kekal. Iman kita kepada Tuhan Yesus harus terlihat jelas dalam cara kita hidup kita yang bertujuan, berdampak pada orang-orang di sekitar kita, dan mencerminkan nilai-nilai kekal kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pesan abadi yang tertanam dalam perjalanan pencarian orang Majus. Saat kami menavigasi kompleksitas kehidupan ini, semoga hati kami selaras dengan bisikan Roh-Mu yang kudus, agar membimbing kami menuju Sang Raja, yang membawa makna abadi dalam keberadaan kami. Berdayakan kami untuk merespons dengan hidup yang sengaja kami rencanakan, untuk mempersembahkan hidup kami, sebagai persembahan yang hidup, dalam ibadah dan penyerahan diri. Semoga perjalanan pencarian kami, menjadi kesaksian iman, yang mencerminkan kekuatan transformatif dari perjumpaan dengan Sang Raja Kekal. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.